Halo, selamat malam seluruh foodpreneur di Indonesia. Welcome to Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Sementara saya akan coba terhubung dengan narasumber kita malam ini. Teman-teman mungkin bisa infoin dari mana aja yang sudah online ya. Kita tunggu, saya akan coba terhubung dulu ya. Monggo sambil nunggu bisa pada ngambil catatannya, tabnya atau bolpennya atau bukunya gitu. Jadi sambil nunggu narasumber kita tersambung ya. Sebentar. Kita tunggu. Masih belum. Bentar, saya coba panggil dulu. Bisa udah pada dadah-dadah tuh. Kita tunggu dulu ya. Masih belum tersambung. Kita tunggu lagi. Ya. Oh ya, terus buat teman-teman jangan lupa ya bisa juga subscribe channel YouTube-nya Foodies. Di sana ada lebih dari 300 video yang sudah tayang online. Subscribe channel YouTube-nya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya dan sharing ke semua grup WhatsApp, grup Telegram dan semua messenger yang ada. Kenapa? Karena di sana banyak banget hampir 400 ya sampai hari ini, tapi masih 300 lebih itu konten-konten yang isinya kalau teman-teman sih suka bilang daging semua gitu. Jadi memang semuanya free, aksesnya tidak berbayar dan memang semoga bisa berguna buat teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Kita masih tunggu ya Mas Andre untuk tersambung. Kayaknya mungkin kalau katanya agak di pedalaman jadi khawatirnya sih memang agak susah. Tapi kita tunggu aja ya. Ayo teman-teman info dari mana? Tunggu, masih belum bisa tersambung. Masih waiting ya. Oh ya, terus teman-teman sambil nunggu ya, gitu. Saya mau informasikan gitu bahwa tanggal 29 Agustus ini kita ada Foodies online class, judulnya memulai bisnis kuliner rumahan omset ratusan juta. Yang pematerinya itu adalah Chandra Liang. Jadi ini, oh ya ada juga tuh yang ngasih info. Jadi sebetulnya teman-teman bisa daftar mulai sekarang, itu informasinya sudah saya pin di bawah situ. Kita masih tunggu ya, Andre tersambung. Ditunggu. Sebentar. Oke. Kita masih tunggu. Halo. Halo. Akhirnya tersambung juga. Lagi di mana, Indre? Lagi di Bali sekarang, lagi di kafe. Lagi di kafe, tapi koneksi aman ya? Iya, koneksinya aman. Sama semoga suaranya kedengaran ya sama teman-teman di sana ya. Jelas. Kalau di gue sih jelas. Mungkin teman-teman jelas nggak ya? Ada yang bisa komen nggak? Jelas nggak suara saya sama suara Andre?
Semoga suaranya jelas. Kalau nggak jelas, coba nanti saya upayakan gimana jadi jelas gitu. Iya, iya. Tapi kalau di gue jelas sih, jelas. Nah, oke, Dre. Nih kita coba nunggu apa? Teman-teman ada barangkali. Oh, itu tuh ada yang udah tanda jempol. Berarti kedengeran jelas kok, Koko. Siap. Oke. Terima kasih Roro Kartikasari. Oke, paling oh ya teman-teman nanti abis ini kolom komennya akan aku matiin sebentar. Jadi yang mau apa yang mau nanya nanti itu bisa tulis di kolom Q&A di bawah yang ada tanda tanya. Oke, sebentar lagi akan aku matiin. Nah, cuma agak banyak suara motor ya Dre, tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Nah, gitu. Oke. Tapi nah, Dre, oh ya, kayaknya harus dikenalin dulu singkat aja Dre. Harus dikenalin dulu singkat aja. Aduh agak gitu ya. Singkat aja Dre, Andre Binarto ini siapa dan apa hubungannya sama TikTok? Oke, sorry, agak ini ya. Udah segitu aja. Oh. Oke, sekarang mau akan perkenalan diri dulu ya, aku Andre ya, Binarto. Boleh. Kalau teman-teman udah pada kenal, semoga udah pada follow ya, gitu namanya @Andre Binarto. Terus di TikTok juga sama @Andre Binarto. Kalau mau perkenalan, kadang-kadang ada bingung tuh mau memperkenalkannya sebagai apa, gitu kan. Kalau sekarang aku lebih sering memperkenalkan sebagai digital creators atau kalau enggak sebagai business consultant gitu. Jadi kenapa digital creators? Karena bikin konten-konten semuanya berbau digital gitu tuh. Itu aku bikinin semua di semua sosial media gitulah. Boleh gitu ya perkenalannya ya? Boleh dong, boleh. Oh singkat banget nggak apa-apa. Oke. Nah paling langsung aja ya biar nggak tahu buang waktu kayak tadi kita udah hilang 7 menit soalnya. Lumayan soalnya kan. Nah Dre gini Dre kan gue kan selama ini ngeliat lu itu kan sangat-sangat konten di TikToknya itu menurut gue sih bagus ya. Menurut gue sih keren banget, very insightful. Nah, boleh nggak sih ini kan bahasan tentang TikTok itu kan sebenarnya nggak terlalu banyak ya sekarang. Tapi kalau gue kan sempet ngamatin ya, maksudnya akun lu ini kan bener-bener lu building from scratch ya dari @Andre Binarto di TikTok ya, nggak ngomongin Instagram nih sekarang. @Andre Binarto @TikTok itu kan kalau gue lihat bener-bener lu bener-bener dari nol banget, dari followernya nol gitu kan, dari followernya nol sampai sekarang nggak tahu sekarang kayaknya udah berapa kayaknya per today udah ada 52.000. tuh kan udah kan 52.000. Nah makanya kenapa gue minta lu tolong sharing di sini biar teman-teman foodpreneur tuh tahu gitu, maksudnya TikTok itu platformnya kayak gimana, terus gimana cara bikin konten yang bagus gitu sampai si followernya itu 52.000 dalam waktu berapa lama? Sebulan lah. Nah kan apa gitu, ini penting banget nih. Nah mungkin dari awal gue minta tolong dijelasin dulu kali, ini kayaknya kalau boleh nggak terlalu panjang ya. Yang pertama lebih ke kenapa sih TikTok itu penting gitu buat pebisnis kuliner di Indonesia. Kenapa lu harus ada di TikTok gitu kan? Sama yang kedua mungkin tipe-tipe akun kali ya kan, kalau di Instagram yang kita tahu ada personal ada bisnis. Nah kalau di TikTok itu ada nggak sih tipe-tipe bisnis sama personalnya? Silakan. Kalau pertama kenapa harus ada di TikTok? Karena TikTok itu sekarang menjadi sosial media yang bisa dibilang udah gede banget ya, kayak penggunanya sekitar 20 juta, kayak sekitar udah berarti kayak hampir mengalahkan Instagram sebenarnya, hampir ya gitu ya. Kalau misalkan sebagai foodpreneur, berarti foodpreneur itu kan harus up to date sama medianya apa gitu. Kalau zaman dulu tuh adalah medianya Twitter, ada Facebook gitu kan. Terus habis itu ada Instagram, berarti kan ngikutin media yang kekinian karena target market yang sekarang pun main di media yang terbaru gitu sebenarnya. Jadi media terbarunya sekarang adalah TikTok. Jadi wajib untuk jam in ke sana sebenarnya gitu. Kalau dibilang penggunaan medianya itu berarti kan harus menggunakan media yang paling besar gitu penggunanya gitu, karena mau disadari apa enggak baik itu millennials ataupun enggak, cepat atau lambat akan menggunakan media itu sebenarnya kalau medianya masih eksis ya sampai berikutnya ya gitu kan. Kalau misalkan enggak tidak termakan oleh zaman, maksudnya kayak bisa fitur-fitur yang baru sehingga kayak penggunanya tetap masih ada masih standby di sana gitu, itu bakalan menjadi media yang harus digunakan. Terus yang kedua tentang tipe-tipe TikTok itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah personal, yaitu kalau misalkan kalian sign up, bahkan kalau kalian sebenarnya nggak punya account bisa juga ngepoin orang kok di TikTok gitu, tapi nggak bisa nge-like-in gitu. Tapi bisa langsung. Oh jadi bisa ya sebenarnya ngeliat doang ya. Oke.
Bisa. Yang kedua adalah tipenya creators. Creators itu adalah orang-orang yang membuat konten gitu. Terus yang ketiga adalah bisnis gitu. Bedanya sebenarnya adalah kalau misalkan teridentifikasi sebagai creators gitu kan, berarti kontennya nanti bisa kayak yang lebih di lebih di boost lagi gitulah ke kemana-mana gitu. Tapi kalau misalkan bisnis, bedanya seringkali misalkan akun-akun bisnis itu nggak bisa pakai lagu-lagu gitu kan, lagu-lagu yang lagi kekinian. Kenapa? Karena beberapa lagu-lagu itu tidak bisa digunakan untuk komersial use gitu. Jadi mereka udah memfilter sendiri kalau misalkan itu bisnis ya memang nggak bisa dipakai buat komersial use gitu. Jadi udah lebih aman ya dari penggunaannya itu dari tiga jenis akun itu. Berarti kalau yang personal, jadi sebenarnya kalau mau lebih aman akunnya personal aja ya dibanding yang komersial justru ya, yang bisnis sorry. Atau gimana? Kalau personal nanti nggak bisa pasang ad soalnya. Oh, I see. Berarti kalau misalnya personal nggak bisa pasang ad. Iya. Kalau akunnya bisnis bisa pasang ads, Bisa. tapi kelemahannya nggak bisa pakai lagu-lagu yang ada di sana. Tidak semua lagu bisa, karena tidak semua lagu kan punya tidak semua lagu. Iya, betul. Oke, tidak semua lagu. Kalau kreator apa, Dre? Kalau kreator, buat konten kreator ini sebenarnya kreator itu ini sih menurut aku yang paling asik ya gitu, karena semua lagunya bisa dipakai, terus habis itu kayak ada tren-tren apapun bisa dipakai, bisa jadi booming. Tapi kalau misalkan teman-teman foodpreneur ngakunya kreators padahal bisnis, bisa di ban gitu. Jadi jangan terus mentang-mentang kreators itu bisa kayak gitu ya. Nanti once ketahuan misalkan booming, karena TikTok itu secara algoritma mereka punya standar tertentu. Kalau misalkan udah zaman dulu kalau lewat 10.000 view dilihat sama manusia beneran nih, buat ngefilter itu bisa di-boost lebih lanjut apa enggak. Kalau sekarang kalau tembus, kalau nggak salah tuh katanya ya ini 100.000 view baru difilter sama orang beneran. Nah, ternyata kalau misalkan itu adalah akun bisnis tapi ngakunya kreator, terus habis itu dia tembus sampai view-nya ratusan ribu gitu kan, bisa kena ban, malah hilang akunnya nanti. Jadi gitu. Oh, malah hilang ya. Tapi kalau kreator itu bedanya apa sama personal tuh? Bedanya kalau personal biasanya kalau kreator kesempatannya buat dimasukin ke berandanya atau FYP-nya itu lebih besar daripada personal. Kalau personal itu berarti tendensinya mereka nggak mau bikin konten sebenarnya, cuman mau buat just for fun aja gitu loh. Kalau creators sebenarnya nanti akan ditanya ini sama TikTok sebenarnya. Kalian itu mau bikin akun yang ada yang temanya itu apakah food, apakah education, apakah itu travel dan lain sebagainya gitu. Karena ini juga TikTok bikinnya nggak dari awal kok sebenarnya. Kalau mereka udah jalan baru bikin kayak yang creators itu tipenya apa aja gitu. Kalau zaman dulu mungkin TikTok itu just for fun, terus kemudian kesini-sininya mereka kan kerja sama banyak lembaga nih, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari pendidikan dan kebudayaan itu mereka bikin sesuatu yang lebih useful lah kalau aku bilang gitu, yaitu bikin macam-macam kayak yang how to style misalkan, atau kalau enggak how to cook, kalau enggak edukasi yang lain, misalkan dokter juga ada di TikTok ngomongin tentang kecantikan, ngomongin tentang penyakit kulit, ngomongin tentang tips-tips macam-macam. Atau misalkan kalau aku banyak kan ngomongin tentang referensi tempat makan sama ngomongin tentang hotel. Jadi mereka udah sekarang lebih buat memberikan ruang buat kreators yang punya tema-tema tertentu gitu. Kenapa mereka bikinnya tema-tema tertentu untuk kreators? Sehingga untuk para peminatnya gitu kan, para personal itu biasa kan ditanya ini, kalian tuh sukanya tuh apa aja gitu tuh. Mereka berusaha sebaik mungkin menampilkan konten-konten yang kita sukain gitu sebenarnya. Jadi filternya dari situ gitu. Nah, gue tuh kan sempat lihat juga ya kalau di TikTok itu kan ada yang verified biru. Nah, itu tuh lebih ke menandakan lu legitimate kah atau gimana dapetinnya? Kalau itu banyak banget yang ngebahas di TikTok, ternyata itu diberikan sama TikTok suka-suka mereka jawabannya gitu. Seriously, jawabannya suka-suka mereka itu menandakan bahwa mereka itu bener-bener akun asli yang bukan palsu gitu. Tapi kalau misalkan kita tanya loh, akun asli bukan palsu, nyatanya kok banyak banget nih artis-artis di Indonesia kok nggak dikasih verified gitu tuh. Jawabannya ya suka-suka mereka gitu, nggak ada yang pernah tahu sebenarnya yang dikasih gimana gitu. Nah, belakangan ini mereka mengadakan banyak sayembara, misalkan kayak kemarin tuh mereka bikin 2 sequence namanya hashtag sama-sama belajar.
sorry. Yang pertama sama-sama belajar itu tuh 10 pemenang medali goldnya langsung dapat centang biru. Yang kedua sama-sama belajar sama ada hashtag satu lagi namanya berbagi skill. Kalau mereka menang medali gold langsung dicentang biru. Jadi per sayembara ada juga disayembarain dicentang biru. Akal-akalannya ya. Mereka lah ya. Menarik. Nah, tadi kan sempat disinggung ya Drea tentang kan kalau misalnya kenapa mereka punya kategori kreator itu karena mereka pengen ngefilter konten-konten yang sesuai sama minat kita. Nah, boleh nggak sedikit dong dikasih gambaran ya, kalau di TikTok itu algoritmanya gimana sih? Algoritmanya to be honest mereka berubah-berubah sama seperti Instagram ya. Kenapa berubah-berubah ya? Jamnya suka-suka mereka karena itu media punya mereka gitu ya. Again ya. Kita sebagai usernya berarti harus tahu algoritmanya seperti apa. Kalau zaman dulu algoritmanya TikTok itu yang paling pertama dilihat adalah bentar ya, aku lagi mikirnya. Adalah orangnya atau account-nya. Jadi pertama kali TikTok dibuat itu namanya adalah Musical.ly. Zaman dulu banget ya. Kan? Terus habis itu waktu mau pindah ke TikTok, zaman dulu tidak ada creators. Tidak ada orang yang bikin konten. Bagaimana cara akhirnya TikTok punya banyak konten creators gitu kan? Akhirnya mereka kontakin banyak orang, termasuk beberapa temanku ada yang ikutan. Namanya dulu ada TikTok Creators Academy gitu. Ini mungkin nggak banyak orang tahu ya. Nah, zaman dulu banget pertama kali nih, setahu aku di Indonesia ya, yang di-boost sama TikTok, yang kontennya itu jadi viral, cuman orang-orang yang ikut TikTok Creators Academy waktu itu. Waktu itu ya, seiring berjalannya waktu, ternyata creators banyak yang muncul nih. Nah, mereka itu pick beberapa orang, karena noticeable banget gitu loh. Ada orang yang kontennya cuma senyum-senyum doang, itu langsung naik gitu kan. Nah, setelah itu ada sequence berikutnya, di mana mereka itu boostingnya memang benar-benar kayak di 5 menit awal. Jadi setelah kreator siapa, yang kedua berarti timingnya diliatin ya gitu kan. Kalau misalkan dari awal timingnya 5 menit awal, mereka dilihatin ke sekelompok orang, langsung banyak yang nge-like, mereka akan ke-boost terus. Tiba-tiba langsung di 5 menit awal bisa tuh yang lihat langsung 10.000 gitu. Zaman dulu. Nah, per tanggal 1 ini kemarin, mereka berubah. Pasti orang-orang yang main TikTok kayak ngerasa, loh kok viewersnya turun gitu. Kenapa? Karena instead of diliatin ke sekelompok orang yang besar, kalau dulu tuh kita yang main TikTok kayak 1 bulan yang lalu pasti mikirnya, oh ini langsung diliatin ke 1.000 orang, ke 2.000 orang gitu. Kalau sekarang diliatin dulu tuh ke 100 orang dulu misalkan tuh, sedikit dulu. Orangnya suka, diliatin ke jangkauan yang lebih luas lagi. Kalau orang yang jangkauan lebih luas lagi suka, diliatin ke circle mereka lagi gitu yang lebih luas. Jadi ceritanya gitu. Nah, ada satu hal lagi yang berkaitan sama algoritmnya. Tadi selain kontennya apa, orangnya siapa, sama timingnya jam berapa gitu kayak bukan timing jam berapa. Jadi dari sisi timingnya menentukan di mana mereka gitu kan bisa dibus apa enggak. Yang terakhir nih yang aku notice banget gini nih. Sebenarnya aku main TikTok sama punya konten TikTok itu udah dari bulan Februari sebenarnya ya. Cuman nggak pernah aku otak-atik gimana-gimana karena gimana ya, pertama kali bikin konten TikTok gitu tuh nggak pernah booming. Sementara aku lihat loh teman-temanku yang di Jakarta ya waktu itu ya kemarin ya, lah kenapa kok mereka bikin konten senyum-senyum doang langsung yang apa ya, yang komen banyak, yang like banyak, malas gitu. Aku udah waktu itu udah di Jakarta udah sampai beli lighting, lampu-lampu ala TikTok, bikin konsep, ngedraft dulu gitu kan, tag-nya berkali-kali pakai kamera, ternyata it doesn't work gitu. Ternyata di bagian yang terakhir dari algoritmanya adalah mereka memperhatikan geotag. Itu yang orang-orang nggak banyak tahu. Si geographical tag itu menunjukkan bahwa kalau misalkan nih di satu tempat nih, katakanlah di Jakarta, creatorsnya katakanlah ada 2.000 gitu. Berarti persaingannya akan lebih ketat dong gitu. Kontennya akan lebih bertaburan kemana-mana gitu. Jadi TikTok bakalan nge-select nih beberapa orang aja yang kontennya sebenarnya akan di-boost. Ingat ya tadi yang pertama tentang personalnya berarti ya. Kalau misalkan kita ngepost di tempat yang secara geografikalnya itu konten kreatornya lebih less, itu bakalan lebih bisa viral. Kenapa? Contohnya gini nih, misalkan sekarang aku ada di Bali nih. Aku yakin konten kreator di Bali tidak sebanyak di Jakarta gitu. Jadi contohnya nih misalnya aku bikin konten di sini nih.
langsung diliatin ke 20 orang di radius 1 kilometer di sini. Pasti kan mereka merasa kontennya lebih relatable dong, orang aku di Bali kok gitu. Karena mereka suka, diliatin lagi lebih luas ke Surabaya contohnya, ke Jawa Tengah, berikutnya ke Jakarta. Kebalikannya, zaman dulu mungkin orang Bali itu ngelihat konten yang udah viral di Jakarta, di-boost lagi karena mereka viral di Jawa Barat, kemudian viral di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, baru kena ke Bali. Relate-nya karena itu udah sangat famous banget tuh kontennya gitu, tapi nggak terlalu dapet itunya kan, otonomi daerahnya, aku bilang gitu. Sementara TikTok itu kalau kita baca di community guideline-nya, mereka pengen menjadi media yang relatable sama komunitas mereka, sehingga secara geographical tag itu matters banget gitu. Itu yang nggak banyak orang yang bahas. Yang lu maksud geotag tadi ya Drea, itu sebenarnya sesimpel lu memang ada tagging location kayak di IG juga, di TikTok itu, atau sebenarnya enggak ya? Dari mana jadi kita ngepostnya? Lu di mana ya? Oh, ya, dari mana kita ngepostnya? Ya, Aku dapatnya dari kan zaman waktu kemarin waktu nggak pernah masuk FYP atau nggak pernah masuk FYP sama sekali, aku tiap malam tuh nontonin YouTube tuh orang-orang dari mana-mana tuh yang cerita kayak gitu. Banyak banget creators yang cerita dia tuh di LA tuh jadi creators yang bagus banget, ternyata waktu dia pindah ke New York gitu kan, viewers dia itu turun banget, sama ternyata FYP-nya juga berubah. Diliatin yang sekitar-sekitar dia doang gitu. Meanwhile, berarti kalau misalkan dia secara geotagnya itu bekerja, harusnya memang diliatin ke orang-orang yang lingkungannya lebih kecil dari di situ dulu, ke komunitas lokal dulu gitu sih. Oh ya, ini takutnya pada nggak nyambung. FYP itu apa coba? FYP itu adalah For You page. Jadi kalau misalkan kita buka home-nya TikTok ada dua macam gitu. Yang sebelah kiri adalah following, yang sebelah kanan adalah For You page. Jadi kalau following itu cuma ngeliatin orang-orang yang kita follow. Sebenarnya kalau FYP itu ngeliatin rekomendasi dari TikTok, siapa aja yang direkomendasikan konten-kontennya buat kita gitu. Bentar, For Your page. Ya, benar. Berarti FYP itu sebenarnya singkatan dari For Your page. Itu adalah yang si sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri kan following. Iya. Berarti yang For Your page itu mah sebenarnya algoritmanya si TikTok ya, ngeliatin ke kita kan. Oke. Nah, ini teman-teman jangan lupa dicatat ya. Ini ilmu penting ini, karena pada belum banyak yang tahu. Si Andre ini bongkar-bongkar, bagus sih Andre. Senang gue lu bongkar-bongkar. Nah, selanjutnya nih mau nanya juga. Nanti pertanyaan ini udah agak banyak sih sebenarnya, tapi nanti kalau keburu gue akan bacain, tapi semoga keburu. Nah, ada nggak Dre pakem-pakem atau mungkin tips-tips, poin-poin yang bisa membuat sebuah konten di TikTok itu viral? Yang pertama adalah dari durasi videonya gitu kan, teman-teman jangan bikin video yang panjang-panjang. Sebenarnya aku bilang durasi itu biasanya ini ditulis sendiri ya sama mereka ya, dan banyak di review, minimal 13 detik, sebenarnya dimaksimalin 22 detik. Itu ada di banyak banget orang yang review. Sementara kalau aku sendiri selalu bikinnya di antara 15 sampai 17 detik. Aku selalu itu yang pertama ya, dari segi waktunya. Terus habis itu yang kedua, kalau misalkan kita switch ke account-nya bisnis atau creators, kita tahu yang followers kita paling aktif yang mana, jam berapa. Karena again ya, berarti kalau followers kita aktif, mereka bisa jadi kayak snowball effect ya, mereka suka, nanti bisa disukain ke orang-orang yang lebih lebih luas lagi lah, dilihatin ke yang lebih luas. Terus habis itu yang ketiga, berarti pay attention terhadap konten-konten yang punya view lebih tinggi dan juga punya likes lebih tinggi. Nah, algoritmanya TikTok itu punya titik berat pada likes-nya saja. Likes-nya saja perlu digarisbawahi ya. Jadi kalau teman-teman sering lihat ya, misalkan ngeklik hashtag apa, terus habis itu ngeklik lagu apa gitu kan, yang muncul paling atas itu adalah yang likes-nya paling tinggi. Berarti likes bukan ya? Di komen, bukan di view, bukan di share, tapi likes. Ini sekarang ya. Nanti kalau memang misalkan berubah, pasti TikTok ya juga ada beberapa yang review kok gitu sebenarnya. Jadi biar tahu viral, biar bisa viral gimana, nanti kalau misalkan udah tahu ya view-nya banyak, like-nya banyak, bikinlah konten-konten yang serupa dengan itu. Ngikutin trennya juga, tapi juga mirip tuh kayak gitu. Misalkan nih, kontenku waktu itu yang viral banget adalah tentang review hotel gitu. Tapi ada tren nih bikin pakai lagu apa, ya udah aku bikin review hotel tapi pakai lagu-lagu itu gitu loh yang ngetren gitu. Jadi di-combine aja gitu. Biar bisa viral. Ternyata
orang-orang itu misalkan yang nge-follow aku karena recommendation resto sama hotel, satu lagi kayak karena tips kreatif fotografi. Ya udah aku bikinnya kayak gitu terus. Jadi kalau teman-teman misalkan ya foodpreneur gitu kan udah tahu mereka itu engage sama misalkan makanan tapi dibikin drama-drama yang lucu atau drama-drama gimana tentang makanan, ya udah bikin itu terus aja gitu. Itu yang bisa jadi snowball effect gitu loh. Tapi make sure ketika dari awal bikin konten, make sure konten itu bisa diduplikasi. Jangan terus tiba-tiba bikin konten yang tidak bisa diduplikasi. Contohnya nih adalah bikin sebuah food plating yang susah banget gitu gitu kan, menghabiskan waktu misalkan 1 bulan gitu tuh buat mikirin itu, ternyata nggak bisa diduplikasi karena chefnya udah pergi gitu. Ngapain bikin itu gitu loh. Jadi maksudnya bikin yang bisa diduplikasi sama bisa everlast gitu. Misalkan katakanlah mereka tertarik ya misalkan waiternya pada ngedance gitu ya, atau apalah gitu loh. Jadi memang benar-benar bisa dilakukan terus-menerus ketika mau bikin konten gitu. Ya. Nah terus apa berarti tadi berarti titik beratnya di likes ya, bukan di komen. Betul, bukan di view bukan di likes. So far ya, nanti kalau ada perubahan pasti banyak kok yang review kok. Sebenarnya rajin-rajin aja nonton-nonton di YouTube atau nonton kalau nggak cari-cari apa ya di website banyak kok. Tapi rata-rata yang ngebahas bukan orang Indonesia sih emang. Oh, I see. Oke. Nah, oh ya tadi kan lu sempat ngomong nih, gue mau nanya nih. Tadi kan sempat ngomong kalau kita switch ke akun apa tadi bisnis atau creator itu kita bisa dapat statistiknya si followers kita aktifnya di jam berapa. Nah, maksudnya tadi di switch tuh apakah kalau pas kita bikin akun tuh memang kita bisa pindah-pindah atau lu kalau udah jadi bisnis aja nggak bisa pindah? Bisa pindah-pindah. Oh, bisa pindah-pindah. Wow, cool ya. Jadi bisa pindah-pindah itu dari creator ke bisnis aja atau personal creator bisnis? Ya, personal creator bisnis bisa pindah-pindah tiga-tiganya. Oh, itu ada pilihannya ya di profile ya? Oh, I see. Oke, nah itu kayaknya harus bisa pindah-pindah. Oke, nah nyambung lagi nih. Berarti tadi kita udah mikirin gimana cara bikin viral tadi kan. Terus nyambung selanjutnya bahasannya itu adalah, jadi sebenarnya ada nggak yang bisa lu sharing? Jadi sebenarnya paling bagus tuh gimana sih cara jualan gitu, jualan produk atau misalnya lu punya jasa di TikTok? Semuanya harus ada call to action-nya, tapi jangan dikasih call to action-nya di awal. Itu tips yang pertama ya. Kalau banyak kan kalau orang aku lihat tuh jualannya terlalu hard selling gitu loh dari awal gitu. Nah, kita harus tahu kan tipe-tipe followers kita tuh suka apa. Kalau kebanyakan ya orang di Indonesia itu suka sama drama sama cerita ya. Kalau aku lihat ya, pada diceritain dulu riwayat perjalanannya gimana gitu kan, baru terakhirnya ada call to action-nya. Atau kalau enggak misalkan produk ya diceritain dulu manfaatnya, baru ada call to action-nya, belinya di mana gitu kan. Itu kalau misalkan kalian mau pasang ads ya itu juga lebih gampang sih, pasang ads juga langsung bisa diklik itu kan, langsung nyambung ke Shopee atau nyambung ke Lazada gitu juga bisa. Tapi yang jelas yang paling awal ceritain kalau servisnya kelebihannya apa, baru ke call to action. Kalau misalkan produk manfaat atau ceritanya apa, baru call to action gitu sih. Oke, berarti intinya kalau mau jualan berarti harus drama dan cerita dulu di awal ya. Betul, jangan langsung di awal langsung beli di sini gitu. Ya, orang akan skip sih gitu. Ya. Oh ya, ini benar gak Dre? Gue kan kemarin juga, bukan kemarin sih, udah lama sering ngamatin konten lu tuh sering banget di awal cerita dulu agak panjang, terus lu ngomong, nanti saya kasih tahu di belakang ya. Itu tuh sebenarnya ada rumusnya atau apa sih tujuannya gitu loh? Tujuannya adalah biar kontennya ditonton sampai selesai. Nah, oh ya tadi satu lagi di bagian algoritmanya TikTok yang terbaru banget nih gitu. Sorry tadi aku lupa bilang. Mereka ngitungin apa ya, hour to watch-nya. Jadi kelihatan gitu. Kalau misalkan contohnya nih konten kita katakanlah 17 detik, tapi cuma ditonton 5 detik gitu. Itu nggak bakalan diviralin lagi. Jadi makanya tempatnya aku bilang, oh iya nanti kalau kadang-kadang nggak aku kasih tahu tempatnya malah tempatnya nanti di video berikutnya ya gitu, biar mereka penasaran aja gitu. Berarti kalau cuma ditonton 5 detik di awal itu nggak akan diviralin ya? Betul, jadi makanya dari awal memang tekniknya agak mirip kayak YouTube ya, berarti ya sekarang karena algoritmanya agak berubah gitu. Pertamanya bener-bener harus ada, kalau di YouTube kan clickbait ya. Kalau ini bener-bener apa ya aku bilangnya ya video baitnya lah, dari awal diceritain sesuatu yang langsung menarik, atau
kalau bahasa marketingnya punchline-nya apa gitu, apa sesuatu yang nampol ke mereka gitu. Misalkan kayak kalau aku ya, misalkan mau ceritain tentang hotel murah gitu kan, aku bakalan ceritain kan, hotel di Bali 160.000 per malam gitu, villa 3 kamar di Bali 100.000 per malam gitu. Orang kan langsung, wah seriusan nih gitu, pengen nonton sampai kelar kan. Ternyata nggak aku kasih tahu namanya di video berikutnya ya gitu. Kurang ajar. Sebenarnya kan itu kayak journey-nya seperti itu gitu loh. Jadi pertama harus ada video bed-nya apa, body-nya apa, baru terakhir kan biar bikin orang suka apa enggak, mau komen gitu tuh, kayak gitu-gitulah segala macam. Nah, berarti di awal harus ada punchline ya gitu ya. Abis itu tengahnya didramatisir, baru endingnya CTA ya. Iya betul. Oke, berarti oke. Nah, nyambung. Oh, waktu kita ternyata masih banyak, nggak apa-apa. Tadi gue agak cepet-cepet, takutnya habis waktunya. Nggak, tapi ini masih setengah jam lagi. Tenang, masih banyak. Nah, sekarang mau nanya lagi nih. Ini kan udah kita belajar macam-macam ya. Nah, kira-kira nih Dre, kalau misalnya kan tim Foodpreneur ini kan juga pengennya punya tim yang bagus ya untuk ngelola atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sama TikTok ini. Nah, ada nggak kriteria atau kompetensi lah bisa dibilang ya. Kayak gimana sih kalau misalnya mau ngerekrut tim itu untuk mengelola sama memaksimalkan potensi akun TikTok secara internal, atau nih misalnya kriteria kayak gimana kalau mau bikin tim, atau menurut lo udahlah di outsource aja ke agency gitu. Sebenarnya plus minus ya gitu. Kalau misalkan mau outsource ke agency gitu kan, sebenarnya yang dibeli menurut aku ya, yang dijual di agency juga mereka harusnya paham tentang algoritmanya, atau kalau enggak mereka juga punya ideas yang baru, yang fresh, terus habis itu dari situ bisa bisa nge-generate konten-konten yang lebih bagus, sehingga nanti call to action-nya juga lebih oke. Sebenarnya itu yang kalau plusnya di agency gitu. Kalau minusnya ya pasti akan mengeluarkan biaya tambahan gitu. Nah, sementara di sisi lain kalau dijalanin in-house berarti lebih hemat biaya. Tapi masalahnya orangnya ini atau ownernya punya willingness buat learn apa enggak. Karena kalau misalkan enggak, manager, kebanyakan owner-owner kayak gitu yang nggak mau learn gitu kan, berarti nggak tahu algoritma TikTok seperti apa gitu kan, update-nya seperti apa, konten yang harus dibikin seperti apa gitu kan. Ya, jadi plus minus tergantung nih dari mana gitu. Pastikan kalau misalkan mau pakai agensi, berarti agensinya yang harusnya paham gitu kan. Kalau misalkan mau dikelola oleh internal, harusnya yang internal itu mau belajar terus gitu aja sih. Nah, cuma kalau internal itu ada nggak gambaran, Dre? Misalnya nih, gue mau bikin tim, gue harus ngerekrut orang kayak gimana sih? Paling nggak menurut aku orangnya yang pertama harus kalau bikin TikTok ya, berarti orangnya harus TikTok addict gitu. Ya kalau dia nggak mantengin TikTok tiap hari, dia nggak tahu kan trennya apa aja sebenarnya. Itu syarat pertama ya. Terus yang kedua, dari itu semua dia bisa nyimpulin, trennya lagi apa nih gitu. Atau setelah tahu trennya apa gitu segala macam, yang terakhir ya pastinya bisa bikin konten lah gitu. Kontennya kan sekarang, maksudnya kalau Instagram dulu foto is okay ya, berarti ini kalau ini sekarang dia bisa mengenerate gimana caranya bikin video yang menarik gitu kan. Video kan unsurnya banyak kan, berarti ya unsurnya audio dan visual gitu yang menarik gitu sih. Nah, berarti penting nggak, Dre, misalnya nih penting nggak misalnya berarti lo harus nyari orang yang muda misalnya, atau sebenarnya pengguna TikTok tuh mayoritas tuh orang-orang kayak apa sih, tau nggak? Mayoritas mungkin kebanyakan millennials ya gitu, karena yang kebanyakan mantengin kebanyakan millennials. Terus habis itu yang kedua orang yang biasa pegang handphone dan juga bisa bikin video gitu aja sih menurut aku ya, bisa bikin video pakai handphone itu gitu aja, as simple as that gitu sebenarnya. Terus yang terakhir penting yang punya uniqueness lah sebenarnya, karena kalau misalkan hanya sama aja ya nggak bisa sih. Gitu mas. Nah, atau kalau ini oke, berarti kan, nah tapi sebenarnya arahannya sih, Dre, yang paling penting itu sebenarnya kan arahannya, karena kan kadang-kadang kita kan juga masih agak awam, berarti step pertama itu berarti dari ownernya yang harus willing to learn dulu ya. Betul. Nah, tergantung sih.
ownernya mau learn atau mau dikasih ke agency. Jadi balik lagi sebenarnya ada budget apa enggak gitu aja sih gitu. Nah, terus kalau tentang inilah, maksudnya tentang apa ya, maksudnya ini kan kalau lagi ngomongin soal tim ya, ini lagi ngomongin soal tim. Nah, misalnya gue udah ngerekrut nih, udah anak-anak muda, terus dianya suka bikin di TikTok, itu apa sih yang harus diimprove misalnya dari si tim itu? Atau misalnya lebih ke gini, pengukuran maksimal atau enggaknya dia memanfaatkan potensi TikTok tuh dari mana sih? Apakah misalkan diukur dari views-nya atau diukur dari apa gitu? Kalau sekarang nih ya, sekarang Ya. yang aku rasain ya sekarang TikTok itu banyak banget orang yang impulsif. Jadi kayak yang bisa diukur dari call to action-nya. To be honest ya, sangat bisa diukur dari call to action-nya gitu. Jadi waktu pertama kali membuat konten, pastikan konten-konten itu mengandung banyak unsur call to action-nya. Sehingga dari setiap konten yang dibuat, itu tuh bisa keukur kayak apa ya, sales-nya berapa gitu. Contohnya nih gitu, percaya nggak percaya nih, beberapa tempat yang aku yang sempat jadi viral lah di Villa deh, aku kasih contoh salah satunya nih. Aku malah kebayangin gini, coba kalau aku marketingnya di villanya itu, harusnya aku dapat komisi banyak banget loh gitu. Soalnya gini, waktu itu aku ngeviralin sebuah villa gitu kan di Bali, villa 3 kamar gitu. Dari awalnya yang dia udah harganya diturunin banget sampai 250.000 per malam, dia naikin jadi 500.000 gitu. Terus dia dapat booking full book gitu kan, bulan September sama bulan Agustus ini. Tahun depan dia dapat booking 1 tahun full. Jadi itu bisa diukur call to action-nya, itu pertama. Kedua, kemarin aku sempat nge-review Orchid Garden terbesar se-Bali gitu, contohnya gitu. Tadinya nggak ada orang yang datang ke sana. Iklan lewat. Jadi nggak ada orang yang datang ke sana. Terus waktu hari itu juga booming, ternyata yang datang sekitar 50, kemarin ada 100, ada 23. Jadi kalau di total-total dari konten itu naik, yang datang udah kayak sekitar 200-an. Jadi kayak sebenarnya itu bisa diukur dari call to action-nya gitu loh. Kalau misalkan berarti, konten itu works gitu. Jadi kalau misalkan di foodpreneur sekalian, misalkan teman-teman mau bikin konten, pastikan kontennya itu ada call to action-nya yang berkaitan sama sales. Jadi ini antara art and science ya, bukan science ya, art and sales kalau aku bilangnya gitu. Itu kan seni ya, ngolah-ngolah kayak gitu tuh, biar nggak kelihatan jualan banget, padahal ujung-ujungnya ya UUD lah kalau bisnis lah, ujung-ujungnya duit gitu kan. Pasti pengen diselip-selipin unsur-unsur tertentu yang biar bikin orang tuh beli gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu parameternya. Nggak cuman menurut aku ya, kalau misalkan hanya followersnya banyak, viewsnya banyak gitu, teman-teman akan menemukan banyak sekali konten-konten kreator di TikTok yang followersnya itu 7 juta, 1 juta. Viewersnya itu misalkan katakanlah sampai ratusan ribu gitu. Tapi mereka nggak bikin duit. What for? Gini-gini doang kontennya. Halo sayang, kamu lagi ngapain gitu. Pura-pura telepon-teleponan gitu loh. Lagi zaman nih. Tapi apakah ada call to action untuk kebaikan bisnis atau untuk sesuatu hal yang berhubungan sama sales? Belum tentu gitu. Makanya kalau ditargetinya hanya hati-hati, nanti viewersnya udah kebiasa mikir bahwa akun ini adalah akun bisnis tapi yang untuk entertain aja gitu. Jadi mereka tidak dilatih untuk impulsif beli. Gitu loh. Ya. Misalkan nih, contohnya nih, misalkan ya, jualan apa nih? Jualan ayam geprek contohnya gitu tuh. Bisa kok dibikinin konten misalkan, cuma minggu ini aja beli ayam geprek gratis 10 minuman misalkan gitu. Untuk pembeli pertama, 100 pembeli pertama aja di hari Sabtu ini akan gratis 20 cabe dan apalah menang giveaway 10 juta or something gitu loh. Jadi bisa ngelatih orang itu impulsiveness-nya itu berubah-ubah dan ada kejutan-kejutannya gitu loh. Yang penting adalah UUD, ujung-ujungnya duit dan ujung-ujungnya pokoknya beli aja gitu. Agak beda ya sama Instagram ya sebenarnya ya. Kalau sama Instagram kan kalau nggak estetik, habis itu nggak apa lagi ya,
ya model-modelnya Instagram kan beda ya gitu ya. Semuanya merhatiin kayak yang kecantikannya gimana, soft selling, call to action nanti-nanti, pakai ads gitu-gitu segala macam kan. Yang di TikTok ini bisa awalnya soft selling kelihatannya, padahal belakangnya jualan juga gitu. And that's fine. Banyak orang yang kayak yang terbius dan terpana dan akhirnya membeli juga gitu. Tapi intinya di depannya itu kita harus banyak drama ya, cerita Betul, kan tadi. betul. Gitu. Harus ada cerita, itu yang wajib ya. Itu atau sesuatu yang bener-bener heboh kayak tadi misalkan produk diet itu kan. Bentar. Turun berat badan 20 kilo dalam waktu sebulan. Nah, gitu. Orang kan pasti mikir, hah? Seriusan gitu. Kan langsung Jadi ditonton. Ketika ditonton sampai akhir gitu, itu udah salah satu kunci videonya akan viral. Gitu. Jadi memang bener-bener di awal tuh harus dikasih percikan dulu lah gitu kan gitu. Bahwa konten itu bukan sampah, maksudnya bukan cuman yang hahaha doang gitu loh. Bukan cuman yang bikin fun doang gitu loh. Tapi kontennya mengandung sesuatu yang berguna loh buat yang nonton gitu. Oke, nah gue coba buka yang nanya tadi ya. Tadi agak banyak sih yang nanya, sebentar. Siapa tuh? Ini tadi udah dijawab, bentar. Nah, ada yang nanya ini, nyari influencer TikTok itu gimana dan biasanya fee-nya berapaan? Waduh, nih nanyanya. Nyari influencer dulu deh, nyari influencer di TikTok tuh gimana caranya? Cari influencer di TikTok, carinya yang sesuai dengan target. Halo? Mati, Dre. Sorry. Cari influencernya adalah yang sesuai target marketnya. Jadi kalau misalkan memang dari awal influencernya itu kayak cuman bikinnya goyang-goyang doang kayak gitu, dilihatin deh dari komennya. Mereka ada yang willing buat membeli produk atau ada yang action atau enggak, dilihatin juga dari komen-komennya. Sebenarnya mereka itu adalah orang yang bisa beli apa enggak gitu. Jadi dilihat aja, by nature udah ketahuan kok orang influencer atau kalau enggak content creators yang di TikTok, followersnya mereka itu siapa, itu penting ya. Jadi kalau misalkan banyak kan ternyata followersnya adalah anak-anak SD sama SMP, ya jangan diharapkan mereka membeli jewelry gitu loh. Itu kan sesuatu yang mustahil sebenarnya gitu. Atau kalau enggak jangan diharapkan mereka beli makanan diet yang memang super mahal gitu. Kecuali kalau misalkan dari followers-followersnya udah kelihatan bahwa oh ternyata followersnya itu adalah, dilihat aja dari yang komen-komen gitu. Sama dari setiap konten-kontennya dia itu sebenarnya banyak orang yang kalau misalkan call to actionnya benar gitu kan atau berpengaruh, maka mereka akan banyak kan tuh followersnya ngetek-ngetekin orang atau kalau ngajakin yuk pergi ke sini yuk cobain ini gitu, ngajak-ngajakin teman-temannya gitu. Itu indikasi yang pertama. Terus yang kedua harus dilihat juga gitu, si influencernya ini emang apa ya, dari segi tadi tuh overall kontennya, kalian bayangin dulu nih, kalau misalkan dikasih produk kalian, kira-kira akan diterjemahkan ke dalam video seperti apa, dan akhirnya dia bisa bikin call to action apa enggak gitu tuh. Kalau memang sama sekali di brief aja dia nggak ngerti, atau dan lain-lain gitu loh, sama dia udah nggak ngerti di brief dia nggak ngerti, terus habis itu yang kedua dia juga dari segi konten-kontennya memang nggak pernah ada call to action, ya jangan dipakai juga sih gitu loh. Jadi di filternya kalian bisa kepoin itu orang, atau kalau nggak kalau mau tanya statistiknya juga nggak apa-apa kalau dia mau jawab gitu kan, kalau dan lain sebagainya. Kalau tanya harganya berapa, karena influencer di TikTok itu adalah kebanyakan orang-orang yang berbeda dengan Instagram gitu kan. Jadi ini harganya harga bukaan seperti Instagram pada zaman dulu. Aku bisa bilang tidak terlalu mahal. Banyak kok orang yang nggak tahu kalau misalkan harganya berapa, ya harus gimana, bingung gitu. Jadi saran aku, kalian tanyain dulu mereka punya red card atau enggak. Kalau enggak, kalian langsung set aja budgetnya berapa, sama ekspektasinya, misalkan bisa nggak kita kirimkan produk, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan suka apa gimana, minta di review, terus habis itu minta langsung dikasih tahu linknya apa gitu. Kira-kira kalau nggak misalkan kalian udah set budgetnya, bisa nggak kalau budgetnya segini gitu. Jadi biar mereka juga ada gambaran kira-kiranya seperti apa. Dre, tapi ini yang gue tahu ya, tolong koreksi kalau salah.
Tapi setahu gue kalau misalnya di TikTok itu kita tuh nggak bisa message orang kalau orangnya nggak follow kita. Bisa Jadi gimana message cara 3 ngontaknya? message doang. Oh bisa ya? 3 message doang. Oh, 3 walaupun line. orangnya, oh 3 line, tiga I see. line Jadi, doang. oh baru tahu gue. 3 line Jadi saja. bisa sebenarnya ya? Tapi cuma 3 line. Biasanya orang itu kontak via Instagram. Lihat TikToknya apa, via Instagram apa, dikontak di situ dijelasin produknya gitu. Atau jelasin servisnya gitu. Nah, oke. Nah, tapi ada nggak tips ini, Dre? Kan kalau misalnya dulu, kalau misalnya di Instagram itu kan kita bisa nyari influencer misalnya dengan cara ngetik di search ya, di search misalnya kalau foodies kita nulis foodies atau kuliner atau makan atau apa gitu ya. Nah, kalau di TikTok itu ada tips nggak nyarinya gimana? Cari hashtag yang berkaitan dengan kalian. Contohnya misalkan TikTok foodie. Contohnya ayam geprek gitu. Nanti yang muncul di atas-atas gitu, itu adalah orang-orang yang biasanya likes-nya banyak. Meanwhile, kalau likes-nya banyak, otomatis kebanyakan followersnya juga banyak. Pertama, dari hashtag. Kedua, dari lagu-lagu yang tren gitu kan. Lihat aja originalnya dibikin siapa, di sebelah-sebelahnya original itu orang-orang yang followersnya banyak sama like-nya banyak. Itu bisa dilihat dari situ. Ketiga, dari explore. Di explore semua hashtag-hashtag itu yang lagi trending-trending, urutan-urutan pertama 1 sampai 4 yang dijejer itu semuanya adalah orang-orang yang followersnya banyak. Oh, itu berarti bukan dipilih, sorry, berarti itu mah bukan iklan ya? Kalau yang di hashtag, explore, sorry. Bukan, kalau explore bukan iklan. Kecuali kalau misalkan ya memang ada brand punya campaign akan ditulis yang original, yang mana original itu adalah iklannya dari brandnya. Ya sisanya itu adalah influencer atau apalah content creator setelah yang bikin. Berarti itu nggak dari brand ya sebenarnya ya? Enggak, kalau yang nggak ada tulisannya original, biasanya kalau itu ya itu adalah Halo, influencer yang bikin. halo. Halo, halo. Ya, ya, ya. Gimana? Kalau apa tadi? Kalau dari brandnya, misalkan ya brand ya, kalau nggak ada tulisannya original, 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 itu bukan dari brandnya. Tapi kalau misalkan ada tulisannya original gitu kan, biasanya itu dari brandnya. Originalnya di bagian mana sih tulisannya? Ya, kiri Di atas, atas ya? cover kiri atas. Cover kiri atas. Itu dari, berarti kalau yang ada tulisan original tuh sebenarnya brandnya kayak quote on quote kayak iklan gitu ya sebenarnya Iya, di TikTok ya? biasanya kalau itu iklan brand ya, atau kalau nggak original itu dipergunakan bahwa orang yang pertama kali menggunakan hashtag itu, atau kalau nggak orang yang punya lagu itu juga ada kiri atasnya ada tulisannya original gitu. Orang yang pertama pakai lagu itu ya? Iya, atau yang punya lagu itu bahkan gitu. Jadi punya suara itu gitu. Kadang-kadang kan ada tuh yang suara apa tuh sekarang ada lagu Mipan Suzusu nyam 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 or something itu. Nah, itu ada originalnya siapa yang punya suaranya gitu. Punya suara, punya lagu, sama tadi apa? Dari brand ya? Ada lagi Iya, nggak? dari Yang brand. original tuh munculnya di mana aja? Di 3 itu ya Iya, di berarti ya? situ aja. Ya. Nah, oke. Dre, sebentar. Ini sebelum gue lanjutin pertanyaan, kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu. Bentar. Nah, kita bisa foto bareng dulu. Ayo teman-teman bisa di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing. Gitu jangan lupa tag at Andre Binarto sama at foodies.id. Nah, bisa diambil sekarang ya print screen ya. Kita bergaya dulu. 1, 2. Kali lagi. Oke, kita lanjutin lagi. Buka kolom pertanyaan lagi, Andre ya. Ini tadi ada yang tanya dari Amel Food Stories ini. Mau tanya dong kalau bikin konten TikTok paling efektif durasinya berapa lama? Tadi kayaknya udah dijawab ya? Udah 13. Sekitar Paling 13. kecil sebenarnya tuh 13 detik sampai 22 detik. Ini kayak best practice pada bilang gitu. Kalau aku bikinnya selalu 15 sampai 17 detik. Oke. Nah, terus ini ada yang nanya lagi. Kalau food vlogger masuk ke bisnis atau creator? Food vlogger masuknya ke creators lah. Food vlogger masuknya creators ya? Iya.
Tapi itu mah sebenarnya suka-suka orangnya kan ya. Tadi kan lu bilang akunnya bisa pindah-pindah ya. Okay. Iya, tapi kalau misalkan food vloggers masuknya ke bisnis, rugi dong di dia. Dia banyak nggak bisa pakai lagu-lagu yang ngetren loh nanti. Oh iya. Tapi kan bisa pindah-pindah ya. Iya bisa. Terus ini, geotek itu di TikTok bacanya dari mana? Kan GPS nggak aktif. Berarti kalau kita mobile bisa berubah ya? Siapa bilang GPS nggak aktif? Ayo. to be very honest ya, TikTok itu rada serem loh sebenarnya. Kalian tahu kan banyak kasusnya kenapa di ban kayak gitu kan. Mereka itu ngedetect walaupun kalian coba deh gini nih. Waktu buka TikTok yang tanda tambah di bawah gitu kan. Kameranya nyala, terus habis itu walaupun kalian nggak ngerekam gitu, suaranya itu rekamannya juga nyala sebenarnya gitu loh. Jadi jangan dipikir kalau misalkan kalian udah matiin GPS, pakai VPN gitu segala macam, mereka nggak tahu loh. Teknologinya udah sangat beyond banget gitu. Bahkan mereka bisa tahu percakapan kalian juga seperti apa sampai mereka bisa menentukan konten-konten yang kalian sukain loh. Enggak bohong, beneran. Itu banyak banget artikel yang ngebahas, coba kalian googling aja. Jadi kalau misalnya nggak mau matain sama TikTok, matiin aja handphonenya gitu ya? Iya. Gitu ya? Sebenarnya iya gitu. Jadi geotagnya itu bukan berdasarkan geo itu doang, apa namanya, kayak kalian ngepostnya di mana, diganti-ganti GPS-nya sebenarnya. Gitu. Tapi mereka ya bisalah ngedetect sebenarnya kalian ada di mana. Jadi sebenarnya buktinya adalah kalian pasti akan ngelihat konten-konten yang deket sama tempat kalian. Contohnya nih, orang-orang Surabaya bakalan ngelihat banyakan konten-konten creators dari Surabaya, kebanyakan ya gitu. Tapi kalau misalkan sampai konten Surabaya itu sampai ke Jakarta, berarti itu kontennya udah banyak banget yang nge-like sama yang nge-view. Oke. Nah, berarti coba ya ini mungkin fakta-fakta yang sebenarnya nggak semua orang tahu ya ternyata ya. Jadi iya. Jadi sebenarnya kemarin gue juga sempat baca sih salah satu artikel, tapi gue belum nge-googling sampai lebih jauh ya. Tapi gue nggak tahu, coba gue mau confirm aja ke Andre. Siapa tahu lu juga tahu hal ini. Kemarin itu gue sempat baca artikel, jadi menurut beberapa penggunanya iPhone ini ya, khusus iPhone. Kata dia itu pada saat kita membuka aplikasi TikTok, itu sebenarnya kalau di iPhone, di Android nggak terjadi soalnya. Di iPhone itu ternyata ada beberapa hal yang aktif tuh maksudnya gini. Jadi ketika kita buka si aplikasi TikTok di handphonenya iPhone itu sebenarnya ada beberapa data itu yang di-download secara aktif oleh TikTok dari handphone kita. Nemuin nggak artikel itu? Iya, nemuin ya. Gitu. Jadi ini lebih pengen membuka apa yang ngomongnya ya. Mungkin ini lebih ngasih informasi aja, ngebuka matanya teman-teman bahwa sebenarnya pada saat kita sudah tap in ke sebuah aplikasi atau tap in ke semua hal yang tentang digital, jadi jangan pernah kaget kalau suatu saat nanti data kita itu akan tersebar gitu. Bener gak sih? Ya, jadi maksudnya apa ya? Karena gini sih, kemarin juga gue sempat baca satu artikel juga. Sebenarnya ini bisa dibilang gosip, bukan gosip sebetulnya. Jadi yang gue tahu kan beberapa waktu yang lalu tuh kalau kita pernah dengar presidennya Amerika Serikat Donald Trump itu kan sempat ada beritanya mau nge-ban TikTok di Amerika Serikat gitu. Nah ini buat teman-teman yang nggak tahu, gue nggak tahu sih ya, mungkin Andre juga baca ya. Nah, and then beberapa hari yang lalu lah, gue baca satu artikel lagi bahwa jadi Microsoft, tahu semua lah ya Microsoftnya. Microsoft itu saat ini sedang siapa CEO-nya namanya Satya Nadella. Jadi Pak Satya Nadella ini sedang digadang-gadang September ini harus selesai. Itu adalah Microsoft itu sekarang sedang dalam pembicaraan kepada TikTok untuk membeli license untuk di Amerika, lupa gue. Pokoknya ada 3 negara aja yang dia mau beli license-nya. Kenapa mereka mau beli license itu? Agar si data orang Amerika itu nggak lari ke Cina, tapi stay di Amerika. Tapi gue nggak tahu, Andre dengar juga atau enggak? Dengar, tapi yang pertama mau aku klarifikasi ya, sebenarnya nggak cuma aplikasi TikTok aja yang menggunakan data kita untuk kepentingan bisnis dan juga politik, tapi aplikasi lain seperti contohnya adalah Facebook dan Instagram,
itu juga udah menggunakan itu dari zaman dulu. Jadi jangan kaget kalau teman-teman misalkan nih nggak usah ngetik apapun gitu kan, kalian cuma ngomong gini, kayaknya gue pengen mesin cuci deh, tiba-tiba buka Facebook, yang muncul tuh ads-adsnya mesin cuci gitu. Nggak usah buka Facebook deh, buka Google gitu kan. Kok ada banyak iklan-iklan tentang mesin cuci? Itu namanya social listening, dan itu udah dilakukan sama Amerika dari zaman dulu. Sekarang permasalahannya adalah yang lakuin adalah China. And then aku mikir, so what? Gitu aja. Nah, kenapa Amerika melakukan hal tersebut? Ya karena memang kalau ini dari sudut pandangku ya Amerika kan selalu pengen menjadi negara paling superpower di seluruh dunia gitu loh. Jadi jangan kaget aja, nggak usah panik terus habis itu, wah ini berarti adalah sesuatu hal yang berbahaya. Yang paling berbahaya sudah kalian miliki, yaitu Facebook account gitu kan, kalian udah store data diri dari tahun berapa gitu. Sama Android kali ya, kan betul, handphone kita kan semuanya terhubung ke Gmail ya, bener gak sih? Ke Gmail, ke Google. Gitu. Ya, maksudnya ini cuma pengen mengingatkan kembali aja ke teman-teman bahwa sebenarnya data kita itu memang sudah tersebar kemana-mana gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya suatu saat nanti data kita itu tiba-tiba digunakan untuk apa. Karena biasanya kita itu suka lupa bahwa setiap kali kita menginstal sebuah aplikasi itu kan ada syarat ketentuan yang banyak itu. Nah itu biasanya nggak dibaca di checklist agree aja. Iya betul, gitu. betul. Jadi gitu. Nah oke. Ini sebenarnya coba gue buka lagi ya. Siapa tahu ada yang nanya lagi. Tadi soalnya udah ada. Nih ada yang nanya lagi. Bedanya akun bisnis dan kreator apa? Tadi sebenarnya udah dijawab, tapi boleh dijawab sekali lagi kali ya. Kalau punya produk berarti masuknya akun bisnis ya? Iya, kalau punya produk berarti masuknya akun bisnis. Tadi bedanya apa? Biasanya kalau misalkan kreator itu adalah orang-orang yang bikin konten kontennya in general lah, bukan tentang satu bisnis saja gitu kan. Tapi kalau misalkan akun bisnis ya kalian bisa pakai buat jualan, terus habis itu tentang bisnis itu sendiri gitu. Kalau misalkan ditanya bisa switch apa enggak, bisa di switch, tapi jangan keseringan switch. Kalau misalkan tiba-tiba pas kalian ditemukan kalian itu viral tapi akunnya tidak sesuai dengan community guideline, kalian bisa di ban. Di ban-nya yang pertama adalah indikasinya adalah shadow ban, atau misalkan konten kalian itu view-nya cuma 0 doang. Itu bisa terjadi gitu. Keseringan seperti itu udah bisa suspend langsungan. Banyak kok kasusnya, akunnya hilang tiba-tiba. Kan sayang gitu loh. Ya. Community guideline itu bisa diakses di mana ya? Ada kok di TikTok, di sebelah kanan, ujung kanan atas ada titik 3 gitu kan, di profile gitu, langsung dilihat aja di situ ada community guideline-nya. Kalau kalian nggak malas dibaca di situ. Gitu. Nah, TikTok itu lebih sadis dari Instagram menurut aku. Masalah ban-memban itu. Banyak banget orang yang curcol akun mereka tiba-tiba suspend hilang. Kreator, jadi dia nggak, ya. Jadi nggak bilang-bilang hilang aja ya? Sebenarnya menurut aku udah berkali-kali di shadow ban gitu loh. Jadi kayak yang di shadow ban misalkan ya kontennya nggak diliatin ke orang-orang, tapi ngeyel terus. Kayak contohnya nih udah diperingatin bahwa lagunya itu adalah lagu punya orang, atau kalau enggak itu mengandung kekerasan atau violating the community guideline, udah dikasih tahu masih di post terus-terusan, itu ya udah alamat di ban aja gitu. Sama halnya kalau teman-teman misalkan aslinya account bisnis tapi ngakunya kreator terus-terusan gitu, nah itu bisa jadi ke ban gitu aja sih. Ya. Nah Dre, ada nggak? Halo? Ya, halo. Ya. Nah Dre, ada nggak pesen atau misalnya lebih ke tips lah buat teman-teman foodpreneur nih, soalnya udah mau diputus sama IG. Oh iya, tinggal 1 menit lagi ya. Pesannya adalah kalau mau bangun sosial media apapun, be passionate, jangan menyerah di tengah jalan gitu loh, karena kita nggak tahu kapan kita akan viral sebenarnya. Jadi pertama-tama passionate dulu, terus habis itu yang kedua punya plan-plannya itu yang tadi aku bilang ya, be kreatif, habis itu yang bisa diduplikasi dan lain sebagainya gitu. Sama terakhir ngamatin tren. Udah 3 itu aja ya. Oke, kalau gitu nih sebelum putus gue tutup aja deh, nggak mau diputus gue soalnya. Oke. Thank you banget buat Andre, buat insight-nya very very powerful. Harusnya sih powerful ya buat teman-teman yang nanti mau meraktekin gitu kan. Semoga mau dipraktekin sih gitu. Jadi thank you banget buat Andre. Mungkin next time kalau diminta sharing lagi masih bersedia ya. Mungkin next time kalau mau nanti kayak bentuknya lebih ke Zoom ya, kayak kemarin yang aku sempat cerita ya. Jadi kayak materinya bisa ada visualnya gitu. Teman-teman biar jadi lebih gampang ya, bisa ada kayak tadi aku misalkan sebutin 1, 2, 3 apa gitu kan, misalkan algoritmanya seperti apa gitu.
kalau ngomong gini doang kan kadang-kadang bingung kan. Kalau aku bisa kasih ilustrasinya gitu juga boleh sih. Nanti kapan-kapan kalau boleh Zoom aja gitu. Oke, nanti kita setting lagi deh. Jadi teman-teman pantengin terus channel Telegramnya Foodies ya. Nanti pasti akan di-post di sana. Oke, kalau gitu thank you banget Andre. Silakan dinikmati di Bali. Dinikmati lagi liburan atau kerja lah, sama aja lah buat Andre Maya. Ya, gitu. Oke, gitu aja. Thank you banget Andre buat waktunya. Nanti next time kita sharing-sharing lagi. Buat Foodpreneur juga thank you yang udah mantengin kita selama sejam ini. Semoga semua yang di-sharing sama Andre berguna. Oke, bye. Bye-bye.